Mari kita berdoa. Bapa, benar seperti pujian yang kami naikkan. Engkau lebih dari cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan untuk setiap kasih Tuhan. Untuk setiap anugerah Tuhan yang terus menerus ada dalam kehidupan kami. Untuk setiap kekuatan, penghiburan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dalam titik terendah kami, bahkan ketika kami bersuka cita, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Engkau terus pimpin kami melalui komunitas, melalui firman-Mu, melalui pribadi-Mu Tuhan. Terlebih khusus Tuhan ketika saat ini kami mau sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa kematian dan kebangkitan-Mu itulah yang menuntun kami, menolong setiap kami untuk dapat memahami, bahkan menghidupi kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dalam menguraikan firman Tuhan. Tolong setiap kami dalam segala kelemahan, kejenuhan kami, kiranya kuasa kebangkitan-Mu sekali lagi ada bersama-sama dengan kami dan menopang setiap kami pada pagi hari ini. Ini yang menjadi doa pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami yang hidup, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua, Shalom. Saya sungguh bersyukur hari ini boleh diundang sekali lagi untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman semua dan juga memuji Tuhan bersama-sama di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang diberikan kepada setiap kita. Your love never fails. God's love never fails. Kita akan merenungkannya, melandasinya dari satu bagian firman Tuhan. Mari teman-teman, saya mengundang setiap kita untuk boleh membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Hosea, pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Hosea pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Mari membukanya bersama-sama dengan saya dan saya akan membacakannya untuk setiap kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya dari terjemahan TB2 atau mungkin ada teman-teman yang tidak membawa Alkitab, saya juga tampilkan ayatnya di slide, teman-teman dapat menyimaknya juga. Hosea 3 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Lalu aku membayar harganya sebesar 15 sikal perak, serta 1 homer dan 1 letek jelai. Kemudian aku berkata kepadanya, engkau harus tinggal lama padaku, engkau tidak boleh melacur atau menjadi milik seorang laki-laki. Aku pun tidak akan menghampirimu. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka serta Daud raja mereka. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Sedemikian jauh firman Tuhan diberitakan untuk setiap kita pada pagi hari ini. Teman-teman, bicara soal kehidupan. Kita sebagai manusia ada satu hal yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita. Yaitu bicara soal penyesalan. Celakanya gini teman-teman, bicara soal penyesalan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita cegah. Kita mungkin, kita bisa antisipasi. Kita bisa coba berpikir, mengantisipasi agar itu tidak terjadi. Tetapi pada kenyataannya, sampai satu titik, yang namanya penyesalan itu tidak bisa kita cegah. Karena apa? Penyesalan itu selalu muncul belakangan. Makanya ada sebuah statement, ada sebuah quotes yang seringkali menjadi lelucon gitu ya. Kurang lebih bunyinya seperti ini teman-teman. Penyesalan itu selalu muncul belakangan. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Sepakat ya teman-teman ya. Penyesalan itu selalu muncul belakangan. Kita nggak bisa, aku nggak mau menyesal nih. Aku nggak mau menyesal. Tiba-tiba kalian sudah menyesal, kalian sudah sakit hati, kalian sudah terluka dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin teman-teman di usia kalian yang relatif muda. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah mengalami pahitnya penyesalan. Atau mungkin ada juga beberapa dari kalian, termasuk saya, yang mungkin dalam hidup kita masih sering kali dihantui rasa bersalah. Dihantui pahitnya penyesalan itu dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya teman-teman, apa yang sampai saat ini masih menjadi penyesalanmu di dalam hidup ini? Mungkin teman-teman, kalian masih membawa satu burden, satu baggage masa lalu. Mungkin karena dosa masa lalu, kesalahan masa lalu.
Mungkin dulu kalian pernah berbuat dosa. Dulu kalian menyontek, dulu kalian mencuri, dulu kalian nonton film porno, dulu kalian melakukan dosa-dosa lainnya dan ketahuan. Ketahuan orang tertentu. Ya, hukumannya sih nggak seberapa. Tapi malunya itu loh, dibawa sampai sekarang. Setiap kali kita berhadapan dengan orang itu, ketika kita berhadapan dengan orang yang tahu segala dosa kesalahan kita itu menjadi malu. Kita bawa rasa malu itu sampai saat ini. Atau mungkin teman-teman di satu masa kalian tidak bisa mengendalikan emosi kalian. Sehingga kalian karena begitu marah, karena begitu kecewa, kalian itu meledak. Kalian marah, kalian maki-maki orang, kalian luapkan segala emosi kalian. Dan akhirnya karena perbuatan kalian, karena perkataan kalian itu melukai orang yang terdekat dengan kalian. Mungkin itu mantan pacar kalian, mungkin itu sahabat kalian, teman kalian, atau mungkin orang yang terdekat dengan kalian, yaitu keluarga, saudara, orang tua. Yes, tetap tinggal serumah, tapi relasi itu menjadi dingin sampai sekarang. Atau mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja, kita menyesal karena apa? Kita menyesal karena kebodohan-kebodohan di masa lalu. Aduh, tahu gitu aku nggak ngambil jurusan ini. Aduh, tahu gitu aku nurut orang tua. Aduh, tahu gitu aku investasi lebih banyak. Aduh, tahu gitu aku nggak investasi di sini. Aduh. Penyesalan selalu muncul belakangan dan kita tidak bisa antisipasi. Nah, permasalahannya gini teman-teman, ketika kita menjalani hidup kita hari demi hari. Tidak sedikit penyesalan itu muncul terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita tersakiti, kita pahit, kita mengalami banyak hal. Sehingga dalam penyesalan-penyesalan itu, dalam kepahitan-kepahitan itu, kita mulai melihat diri kita sebagai pribadi yang buruk sekali. Duh, cek bodoh sih. Duh, kok bisa sih? Gagal lagi. Duh, aku itu mau lepas dari dosa ini, tapi kok aku gak bisa. Kita memandang diri kita sendiri buruk sekali. Kita frustasi sama diri kita muak sama diri kita. Sampai teman-teman, sampai di satu titik kita mulai mempertanyakan. Masih gak ya Tuhan mengasihi aku yang seperti ini? Masih gak ya Tuhan menerima aku yang seperti ini? Teman-teman, beberapa waktu lalu ada seorang anak remaja yang mendatangi saya. Kok boleh gak cerita? Ketika dia datang kepada saya, dia menceritakan ada satu dosa yang terus-menerus dia gumulkan. Dia bergumul dengan dosa kebohongannya. Wah teman-teman, dia menceritakan bagaimana dosa kebohongan itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Bahkan dia bilang, aku tanpa berpikir pun aku bisa berbohong. Dan orang itu percaya. Dalam jokesku, dalam bercandaanku, orang itu bisa percaya padahal aku itu bohong. Sampai segitunya. Dan sampai satu titik dia mulai bertanya, Tuhan kira-kira terima gak ya this version of me? Tuhan masih terima gak ya? Tuhan masih mengasihi aku gak ya? Teman-teman, saya rasa ini adalah pertanyaan real, pergumulan real yang mungkin pernah kita hadapi, sedang kita hadapi, atau akan kita hadapi. Di tengah-tengah ujian kehidupan yang begitu sulit, kita mungkin akan mempertanyakan pertanyaan ini. Masih gak ya Tuhan mengasihi aku yang seperti ini? Nah teman-teman, di dalam keseluruhan Alkitab, kita akan menemukan satu kebenaran ini. Dan secara khusus di bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Melalui keseluruhan kitab Hosea, bahkan di Hosea pasal 3, kita akan menemukan jawabannya iya. Yes, He loves us wholly. Dia mengasihi kita sepenuhnya dan kasihnya itu tidak pernah gagal. Nah teman-teman, kebenaran ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Yes, kita bisa hafal sekali Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu di dalam pikiran kita tahu di dalam otak kita, tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mulai memikirkan diri kita, benar gak ya? Benar gak ya? Nah teman-teman, hari ini kita akan sekali lagi merenungkan bagaimana kasih Allah itu begitu besar. Bagaimana kasih Allah itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus kita akan merenungkannya dari Hosea 3 ini. Sedari ayat yang pertama teman-teman, Hosea mencatatkan kebenaran ini. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita sepenuhnya. Di ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi,
Cintailah perempuan yang memiliki kasih dan suka berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Teman-teman, kitab Hosea sebagai background sedikit supaya kita memahami bagian teks ini. Kitab Hosea memang menceritakan satu kehidupan seorang nabi yang bernama Hosea. Kehidupannya begitu buruk teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah salah satu nabi yang diperintahkan Tuhan untuk mengawini perempuan yang tidak bermoral. Dia bergumul teman-teman, bukan berarti keenaan gitu ya. Disuruh melakukan hal tersebut. Tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi dan tetap melakukan. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan? Melalui kehidupan Hosea, melalui tindakan Hosea, sebenarnya ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Umatku adalah umat yang terus-menerus menerima kasihku, kasih Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya mereka selalu membelakangi Tuhan. Dan ketika Hosea sudah menikahi perempuan yang bernama Gomer itu. Gomer sekali lagi kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Dia pergi meninggalkan Hosea dan hidup secara sembarangan. Dan pada saat itulah firman Tuhan datang sekali lagi kepada Hosea. Berkata, pergilah lagi. Cintailah perempuan itu. Kenapa? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Teman-teman, satu message yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan melalui bagian ini. Tuhan mengasihi umatnya sepenuhnya. Sepenuhnya berarti bukan hanya saat ini, bukan hanya saat umat Tuhan itu bertobat, tetapi masa lalu mereka, masa sekarang mereka, dan masa depan mereka. Tuhan mengasihi sepenuhnya. Dan itulah yang akan kita lihat. Setidaknya ada dua hal teman-teman yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya secara utuh. Yang pertama teman-teman, bukan hanya dia itu mengasihi begitu saja. Tetapi dia adalah Tuhan yang menebus kita sepenuhnya. Di ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Kemudian aku berkata kepadanya, engkau harus tinggal lama padaku, engkau tidak boleh melacur atau menjadi milik seorang laki-laki. Aku pun tidak akan menghampirimu. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, dan tanpa efod dan terafim. Teman-teman, ada satu sikap yang Hosea tunjukkan. Dan ini menjadi perwujudan tindakan Allah. Yaitu Hosea membeli kembali Gomer yang sudah menjadi budak orang lain. Ada harga yang harus dibayar teman-teman. Dan di sini dikatakan 15 sikal perak, 1,5 homer jelai dan 1,5 homer jelai. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk membeli budak ini. Yang padahal teman-teman, dia itu istrinya loh. Iya, wanita ini sudah jatuh dalam dosa lagi. Iya, wanita ini sudah menjadi budak orang lain. Tapi secara status bukan dia ini adalah istrinya. Tetapi Hosea tetap harus membayar sesuatu untuk menebus wanita ini kembali. Tetapi bukan hanya ada harga yang harus dibayar di sana teman. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya memberitahu kepada kita bahwa ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Gomer harus tinggal lama bersama-sama dengan Hosea. Gomer tidak boleh melacur dan menjadi milik seorang laki-laki. Dan Hosea pun tidak akan menghampiri dia. Ada satu masa di mana Gomer pun sekalipun dia sudah ditebus oleh Hosea. Dia tetap harus menjalani yang namanya masa hukuman. Dan lebih jelas lagi Hosea mengungkapkan bahwa ini berbicara tentang orang Israel yang akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod dan terafim. Teman-teman, kenapa bagian ini menjadi sangat penting? Kenapa ketidakadaan raja, ketidakadaan pemimpin, bahkan kurban tugu berhala ini menjadi satu hal yang penting? Karena bagi umat Israel pada saat itu sudah jelas, kalau tidak ada itu semua, itu berarti Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ada satu keterpisahan dengan Allah. Ada satu keterpisahan dengan Tuhan yang selama ini memimpin mereka. Tetapi itu tetap mereka harus jalani. Kenapa? Karena mereka sudah berbuat dosa. Teman-teman, itulah yang menjadi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Bukan hanya orang Israel pada saat itu. Tetapi kebenaran ini juga mencakup setiap kita yang adalah umat-umat Tuhan di masa
sekarang. Teman-teman bicara soal kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita tidak jauh lebih baik kok dari Gomer. Mungkin kita tidak jauh lebih baik kok dari orang-orang Israel ini. Kehidupan kita, yes, kita mungkin tidak menyembah berhala berupa patung. Kita mungkin tidak menyembah berhala berupa membangun satu patung, kita pahat sendiri, kita sembah. Enggak. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita mendewakan seseorang. Kita mengidolakan seseorang begitu rupa, kita mungkin bergantung penuh pada kekayaan kita, nama baik kita, tampang kita, apapun itu. Sehingga dalam kehidupan kita mulai merasa aku cukup kok. Aku tidak butuh Tuhan kok. Tuhan ya aku akan datang kepada Dia ketika aku membutuhkan. Apa bedanya kita dengan orang-orang Israel pada saat itu? Tetapi melalui bagian ini kita melihat bahwa tetap ada konsekuensi dari dosa. Jangan main-main teman-teman dengan dosa. Jangan bermain-main dengan apa yang kita perbuat saat ini. Karena pasti ada konsekuensinya. Tetapi di balik itu semua, di balik kekelaman itu juga ada harga yang harus dibayar. Dan disitulah Kristus menebus setiap kita. Disitulah Kristus membayar kita, menebus kita. Bukan lagi dengan 15 sikal perak. Bukan lagi dengan 1,5 homer jelai, bukan. Tetapi dengan darahnya untuk engkau dan saya. Nah pertanyaannya teman-teman, bagaimana sikap kita ketika kita terus-menerus mungkin dalam perenungan kita, dalam ibadah-ibadah kita, ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran Injil ini. Apakah kita hanya melihatnya, oh iya, yes Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so, that's it. Ataukah kita benar-benar memaknai, merenungkan, mengimani apa yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Teman-teman, apa yang menjadi penyesalanmu sampai saat ini? Apa yang menjadi masa lalumu yang menghalangi engkau untuk kembali kepada Tuhan yang menebus engkau? Mungkin itu masa lalu ketika engkau berbuat dosa. Mungkin itu dosa yang terus-menerus kamu lakukan sampai hari ini. Mungkin itu ketika dulu engkau menjalin relasi dengan orang lain, engkau berbuat tidak kudus. Itu menghantuimu sehingga engkau menjadi trauma. Engkau merasa dirimu enggak lah. Tuhan gak mungkin terima aku yang seperti ini. Atau mungkin karena kebodohan-kebodohan di masa lalu. Enggak mungkin lah Tuhan terima aku yang emosionalan seperti ini. Enggak mungkin lah Tuhan terima aku yang terus bergantung pada diriku sendiri. Enggak mungkin lah Tuhan terima aku yang seperti ini. Teman-teman, bukankah pemikiran seperti ini terus muncul ketika kita berjuang dalam pertobatan kita? Dalam pertobatan kita sehari-hari, hari lepas hari, minggu lepas minggu. Kita akan diperhadapkan dengan satu pemikiran, percuma kamu bertobat. Percuma kamu minta ampun kalau pada akhirnya kamu melakukan itu lagi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita teman-teman. Tuhan, Kristus sudah membayar penuh masa lalumu, masa sekarangmu, dan masa depanmu. Kebenaran inilah yang seharusnya kita pegang teman-teman. Kebenaran inilah yang seharusnya menjadi kekuatan kita untuk terus kembali kepada Tuhan. Dalam pertobatan kita hari lepas hari. Sebab Kristus bukan hanya menebus dosa yang kita, di mana kita menyesal. Bukan hanya Tuhan menebus dosa-dosa yang kita akui. Bukan hanya menebus dosa-dosa yang ketahuan oleh orang lain. Bukan. Tuhan Yesus menebus kita sepenuhnya. Sehingga tidak ada satu hal pun yang menghalangi kita dari kasih-Nya. Tetapi hal ini memberikan konsekuensi kepada kita, teman-teman. Yang pertama, konsekuensi dosa tetap ada. Bukan berarti ketika Tuhan mengampuni kita, konsekuensi dosa itu tidak ada. Tetap ada penghukuman dari Tuhan. Tetap ada harga yang harus kita bayar. Iya dong, ketika engkau menipu orang, orang tahu kalau kamu menipu dia, tentu dia akan marah. Tentu dia akan meminta ganti rugi dan lain sebagainya. Tetap ada konsekuensinya. Tetapi di balik konsekuensi itu tidak meniadakan bahwa Tuhan menebus kita sepenuhnya. Dan konsekuensi kedua teman-teman, itu bukan berarti membuat kita bermain-main
dengan penebusan Tuhan. Bukan berarti, oh iya, Tuhan membayar aku, menebus aku sepenuhnya, oleh sebab itu aku dengan bebas berbuat dosa. Atau janganlah, kalau itu terlalu ekstrim. Aku bisa menerima diriku dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tahulah aku ini masih bergumul dengan dosa. Tuhan tahulah aku lemah. Tuhan tahulah aku itu nafsuan. Tuhan tahulah aku itu gampang berbohong. Tuhan tahulah aku itu gampang menipu. This is me. Aku menjadi pribadi yang otentik. Tidak berhenti di sana, teman-teman. Kasih Allah yang tidak batas, yang tidak pernah gagal itu bukan hanya menebus kita sepenuhnya, tetapi kasih Allah yang tidak gagal itu juga memulihkan kita sepenuhnya. Di ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka. Serta Daud raja mereka, dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Menarik teman-teman, setelah ada penghukuman itu, ada masa hiastus itu. Ada masa mereka didiamkan oleh Tuhan, tidak menerima berkat Tuhan. Tetapi setelah itu, ada satu pemulihan yang Tuhan juga kerjakan di dalam kehidupan umat Allah. Frase berbalik ini berbicara tentang satu pemulihan keadaan, teman-teman. Ada satu kondisi di mana mereka yang semula terpuruk karena dosa-dosa mereka, karena meninggalkan Tuhan, sekarang diubah. Mereka berbalik dari yang semula mengejar kemauan mereka, mengejar berhala-berhala mereka. Mereka berbalik sekarang mencari Tuhan. Dan lihat, ada satu kalimat tambahan yang Hosea catat. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Bukan hanya bicara soal pemulihan keadaan, teman-teman. Tetapi berbicara juga tentang pemulihan sikap hati. Dari yang awalnya takut, Tuhan itu akan menghukum mereka. Dari yang awalnya mereka itu segan bertemu lagi dengan Tuhan Allah Yahweh. Sekarang mereka datang dengan satu kegentaran. Satu respect, satu rasa hormat. Satu sukacita yang disertai dengan satu rasa gentar, kagum. Sebab ada sikap hati yang diubahkan oleh Tuhan. Kebenaran ini menuntun kepada setiap kita, teman-teman. Memberitahu kepada kita satu kebenaran bahwa ketika berbicara tentang pemulihan Allah. Ketika berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Itu juga bukan hanya berbicara tentang perubahan status. Bukan hanya berbicara tentang, oh ya dosaku sudah diampuni, I'm free. Bukan hanya berbicara tentang, oh ya Tuhan itu sudah ampuni aku dan aku sudah terbebas dari penghukuman dosa. Aku terbebas dari maut, aku terbebas dari rasa maluku. Bukan. Tetapi juga ketika Tuhan merestorasi kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, menebus kita. Tuhan juga merubah orientasi hidup kita. Dari yang semula kita sangat suka dengan apa yang namanya dosa. Dari yang semula kita sangat mencintai apa itu dosa. Baik itu kita sadari, baik itu kita tidak sadari. Tetapi sekarang, karena Kristus mengasihi kita, karena Kristus menebus kita, kita sekarang dimampukan. Kita dimampukan sehingga orientasi hati kita bisa mengejar yang namanya kekudusan. Kita bisa mengejar apa yang namanya kebaikan. Kita bisa mengejar apa itu firman Tuhan. Sehingga teman-teman dalam pergumulan kita, mengikut Tuhan. Yes, kita ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita itu frustasi. Ada kalanya kita itu mau menyerah. Tetapi seringkali ada satu suara yang berkata, yuk kamu bisa. Yuk kamu bisa. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita, maunya kita. Tetapi karena ada Roh Kudus. Ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita dan memampukan kita. Sehingga orientasi hidup kita bukan menyerah terhadap dosa. Bukan lagi bermain-main dengan dosa, mengabaikan kasih Tuhan begitu saja. Tetapi kita juga berjuang untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman dalam relasi kita dengan orang lain. Seringkali dalam kehidupan kita karena kita itu adalah makhluk sosial yang kompleks gitu ya. Ada satu hal yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan kita. Yaitu kita itu pilih-pilih. Pilih-pilih. Bukan hanya kita itu pilih-pilih teman, teman-teman. Tetapi kita itu seringkali dalam satu pribadi, kita itu juga pilih-pilih dia. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Pernah nggak teman-teman itu punya sahabat, punya teman itu kayak gini. Dia itu pintar. Tapi dia itu bencekno.
Tapi kalian tetap berteman sama dia. Karena apa? Kalau kerja kelompok, kalau tugas kelompok maunya sama dia. Ya udahlah, dia itu memang mencekno. Ya udahlah, dia itu memang aduh omongannya ember, gak bisa dijaga. Tapi gak apa-apa lah, selama aku ada untungnya. Kita berusaha memilah-milah orang tersebut. Jeleknya kita buang, yang baiknya kita terima. Atau lebih parah lagi, jeleknya kita buang, baiknya kita manipulasi. Gitu ya. Nah teman-teman, kita seringkali mengkotak-kotakan orang karena sifat mereka, perilaku mereka. Selama ada untungnya buat aku terima. Selama kerugiannya lebih besar buat aku tolak. Tetapi pribadi Kristus, pribadi Allah tidak seperti itu teman-teman. Dia mengasihi kita itu full. Sekalipun dalam kehidupan kita, mungkin di saat ini kita itu masih berjuang. Mungkin di saat ini kita itu masih berkata, Tuhan, aku gak layak. Aku gak layak. Aku gak bisa terima kasih-Mu seperti itu. Tuhan tetap menerima engkau dan saya yang seperti itu. Bahkan Kristus sudah mengasihi engkau dan saya ketika kita itu masih menjadi musuhnya kok. Apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi anak-anaknya. Teman-teman, ada satu perkataan dari seorang penulis buku bernama Timothy Keller. Berkata seperti ini. God sees us as we are. God loves us as we are. God accepts us as we are. But by His grace, He doesn't leave us as we are. Tuhan melihat kita apa adanya kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Tuhan menerima kita apa adanya kita. Tetapi dalam anugerahnya Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana apa adanya kita. Anugerah Tuhan yang sempurna itu, kasih-Nya yang tidak pernah gagal itu bukan hanya berbicara soal pengampunan. Bukan hanya serendah, oh ya kamu sudah diampuni. Tetapi kasih yang menebus setiap kita itu juga akan merestorasi kehidupan kita. Memampukan kita untuk berjuang kembali menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam jatuh bangun kita mengikut Tuhan. Kita mungkin gagal, tetapi kita bisa dengan penuh keyakinan. Ya, Kristus ada bersamaku, Kristus ada di dalamku, dan Kristus terus berjalan bersama dengan aku. Teman-teman, ketika kita menjalani hidup kita, mungkin ada di antara kita yang masih hidup di dalam penyesalan-penyesalan kita. Masa lalu kita, saya tidak tahu apa itu. Yang membuat kita, dalam doa-doa kita menjadi malu. Dalam doa-doa kita menjadi tidak lagi trust God 100%. Karena kita merasa, enggak, Tuhan enggak seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang jauh di sana, Tuhan yang kudus, tetapi Tuhan tidak bisa menerima aku yang seperti ini. Mari kita bawa kebenaran ini teman-teman. Ketika kita belajar about His love that never fails. Itu bicara soal bagaimana Dia sudah menebus kita 100%. Masa lalu kita, masa sekarang, dan masa depan. Tetapi Dia juga merestorasi kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman, yuk kita sama-sama terus berjuang dalam kehidupan kita. Kita tidak bermain-main dengan dosa. Kita tidak kehilangan iman kita. Kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Pujian hari ini indah sekali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Bahkan kita berkata, your love is powerful. Tapi benarkah? Benarkah kita mengimani itu? Kalau belum teman-teman, mari kita sekali lagi minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Mengingatkan kita sekali lagi untuk berjuang. Ya, aku punya Allah yang hebat. Aku punya Allah yang maha kuasa. Dan terlebih daripada itu, aku punya Allah yang mau aku bertumbuh di dalam Dia. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini menghibur setiap kita. Sehingga dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Kita terus ingatkan bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita sepenuhnya. Bukan 20%, bukan 50%, tetapi 100%. Mari kita tundukkan kepala kita ambil waktu pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan.
Teman-teman pakai waktu ini untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Adakah dalam kehidupanmu saat ini, dalam perjalananmu mengikut Tuhan saat ini, adakah penyesalan masa lalu, tabiat buruk yang masih seringkali menghantui engkau hingga saat ini? Sehingga ketika engkau berjuang untuk berdoa kepada Tuhan, ketika engkau sekali lagi mau berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dosa itu terus dipakai oleh iblis untuk membuat engkau menyerah, untuk membuat engkau mundur, untuk membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Bawalah masa lalu itu kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi perasaanmu, katakan apa yang menjadi pemikiranmu. Sebab Dia adalah Tuhan yang menebus engkau sepenuhnya. Dan Dia juga adalah Tuhan yang tidak ingin kita terus hidup di masa lalu kita, dibayang-bayangi oleh masa lalu kita. Teman-teman, adakah juga di antara engkau yang terus-menerus dalam kehidupan pelayananmu, dalam kehidupan engkau melayani Tuhan, engkau terus-menerus merasa tidak layak? Enggaklah, aku tidak sebaik itu. Enggaklah, aku gak sehebat itu. Enggaklah, aku gak sesuci itu. Sehingga membuat kita ketika kita datang mau melayani Tuhan, kita menjadi ragu-ragu. Bisikan orang yang mengatakan, enggak, kamu enggak layak. Enggak, kamu enggak bisa. Enggak, kamu bukan tempatnya melayani Tuhan di sini. Itu membuat kita mundur. Teman-teman, apa yang membuat engkau insecure sampai saat ini? Apa yang membuat engkau meragukan kasih Tuhan sampai saat ini? Bawalah itu kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, this is me. Dengan segala kelemahanku, dengan segala kebobrokanku. Tetapi saat ini teman-teman, mari kita juga meminta tolong kepada Tuhan. Untuk memampukan kita. Untuk terus berjuang. Menghargai kasih Tuhan. Menghargai penebusan Tuhan. Menghargai roh Tuhan yang sudah hidup di dalam kita. Kita minta anugerahnya sekali lagi menolong kita. Belas kasihannya menopang kita sekali lagi. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mulai berjalan sendiri. Ketika kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita, menggandeng tangan kita. Sehingga kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita tidak lagi meragukan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam segala kelemahan kami, dalam segala kebobrokan kami, dalam segala keberdosaan kami. Kami datang kepadamu dengan kehancuran hati kami, kelemahan diri kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Peluk kami sekali lagi Tuhan dalam kasih anugerah-Mu. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pasangan, sebagai koko, sebagai cece, sebagai mimi, sebagai titi, sebagai orang tua, Kau yang memampukan kami untuk boleh menghidupi kasih Tuhan. Sudah menebus kami, bahkan merestorasi hidup kami sepenuhnya. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami membawa keseluruhan kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.